Terkait dengan narkotika, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam hingga hotel yang menjadi sarang peredaran narkoba di Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, Bareskrim menangkap 14 tersangka serta menetapkan 3 orang dalam daftar pencarian orang. Ini adalah momen saat petugas membongkar dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam dan hotel di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita 16 butir ekstasi dan 111 vape yang mengandung etomidate. Selain itu, dari 55 orang yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 18 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas itu. Penyidik juga menduga praktik peredaran narkotika di lokasi itu telah berlangsung hampir 12 tahun dengan nilai perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah. Saat ini polisi masih memburu 3 buronan yang diduga berperan sebagai kurir dan pemasok utama dalam jaringan narkoba. Satgas NIC berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi dan vape mengandung etomidate yang beroperasi di sejumlah tempat hiburan malam, B-Fashion Hotel, dan The Seven. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan puluhan orang yang terdiri dari karyawan, pengunjung, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Polri melakukan penangkapan ketika adanya peringatan ke-12 hari jadi B-Fashion. Barang bukti yang diamankan berupa ekstasi, vape mengandung etomidate, serta barang lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang melibatkan distribusi lintas lokasi, termasuk keterkaitan dengan pihak di dalam lembaga pemasyarakatan. Diperkirakan dalam kurun waktu 12 tahun, jaringan ini telah mengedarkan sekitar 328.500 sampai 657.000 butir ekstasi dan 21.900 sampai 54.750 piece vape mengandung etomidate. Jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi dan Farisa Elvandini akan memberikan informasi terkini terkait kasus ini di hotel yang diduga jadi sarang narkoba. Tere, selamat sore. Untuk kondisi saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Tere? Dan juga apakah hotel ini masih beroperasi atau sudah ditutup? Ya, baik Dev dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat bagaimana kasus ini terus berjalan, karena memang ada sebanyak 14 tersangka yang memang sudah ditangkap dan 3 lainnya masih DPO, itu antara lain adalah kurir ataupun penyalur. Ini pun memang masih terus akan dilakukan oleh Bareskrim Polri. Kami juga mau menjelaskan bagaimana kronologi kami pada hari ini juga menuju ke B-Fashion ataupun hotel yang dimana kemarin menjadi tempat kejadian perkara. Polisi juga menangkap beberapa orang ini. Kami tidak diperkenankan untuk masuk begitu ya Dev, karena memang kalau kita lihat aktivitas di B-Fashion Hotel ini juga sudah berjalan seperti biasa. Saat kami tadi mencari informasi apakah memang ada beberapa lantai yang ditutup, ini memang benar, khususnya adalah lantai-lantai yang memang tidak diperjualbelikan untuk menginap ataupun melakukan karaoke di lantai 7. Itu artinya tempat yang bernama The Seven. Ya, di mana The Seven ini memang sudah lama sekali Dev dan juga pemirsa tidak dioperasikan untuk masyarakat umum. Ini khususnya banyaknya adalah untuk pesanan VIP yang dimana ini ruangan-ruangan, baik itu ruangan karaoke, baik itu pun ruangan kamar, ini memang hanya dikenakan ataupun dijual hanya untuk beberapa tamu VIP saja. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa tadi sepanjang kami mencari pemberitaan di sana, memang sampai saat ini terlihat aktivitas di hotel tersebut masih terus dilakukan, tidak ada yang berbeda begitu, karena memang pihak dari Hotel B-Fashion sendiri mengatakan bahwa kasus tersebut memang sudah dilempahkan ke Bareskrim Polri. Itu artinya memang Hotel B-Fashion tidak ada sangkut pautnya kembali. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kronologi awal terjadinya B-Fashion ini ketahuan begitu ya, karena memang ada beberapa laporan dari Maret 2026 khususnya memang banyak sekali di situ kampung-kampung kecil yang melihat secara langsung adanya transaksi yang memang sudah terjalin cukup lama, dan pada akhirnya memang polisi menggerebek pada bulan Mei ini. Yang awalnya ada beberapa polisi yang langsung menginspeksi ataupun mencoba untuk melihat secara langsung bagaimana transaksi yang terjadi di dalam, hingga pada akhirnya dari tanggal 8 ada beberapa yang memang kalau kita lihat di tempat hiburan malam ini yang tertangkap begitu, sehingga pada akhirnya kemarin terlihat banyak sekali, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2026 ini
sudah tertangkap siapa pengedar utama yang ditangkap begitu ya, di mana itu adalah tersangka dengan julukan ataupun yang dipanggil oleh Mama Dania begitu ya, yang dimana ini merupakan penyedia narkoba sekaligus penghubung kepada pembeli di Hotel B Fashion. Jadi memang ini sudah terjalin cukup lama dan cukup besar begitu ya, dan juga pemirsa, karena kalau kita lihat Dania ini tidak hanya dengan satu orang saja, ada kurir, ada yang lain dan sebagainya, dan memang yang paling membuat kita tercengang ini adalah banyak sekali karyawan yang berada di Hotel B Fashion ini juga menjadi para tersangka. Itu artinya memang jaringan yang berada di Hotel B Fashion ini cukup banyak yang bekerja sama dengan para pengedar narkoba. Dan kalau kita lihat ini memang 14 tersangka ini juga kemarin sempat dicek secara langsung, ini terbukti memang positif menggunakan narkoba. Dan perlu saya sampaikan juga, ini polisi juga menyita kurang lebih 16 butir ekstasi dan 111 vape mengandung etomidate, dengan total ini memang kalau bisa dilihat ini sebanyak 628 juta. Dan memang kalau kita lihat ini sangat mengerikan begitu ya, karena kalau kita tahu ini operasinya sudah dilakukan. Transaksi operasi yang dilakukan pengedar narkoba ini adalah selama 12 tahun. Itu artinya memang sudah banyak sekali jiwa-jiwa yang membeli ataupun melakukan pengedaran narkoba di Hotel B Fashion. Sampai sejauh ini memang pihak dari Barreskrim Polri masih terus akan melakukan ataupun mencari pelaku yang lainnya. Karena masih ada 3 lagi, Dev, yang dimana ini merupakan DPO yang masih terus akan dicari oleh pihak Barreskrim Polri. Ini memang sangat disayangkan, dan karena memang kami juga sempat mendengar bahwa memang pihak dari masyarakat yang berada di sini juga sudah lama sebenarnya melaporkan, dan baru akhirnya tertangkap pada bulan Mei 2026 ini. Sejauh ini itu yang bisa sampaikan karena kami tidak bisa mendekat, kurang lebih ini 50 meter dari Hotel B Fashion. Kembali ke Anda, Dev. Baik, jadi Anda bergeser sedikit karena memang ada situasi yang terjadi di sana. Tapi kalau Anda mendapatkan cerita mungkin seperti apa kemudian para tersangka ini bisa mendapatkan bahan baku sampai akhirnya bisa menjual barang haram itu di dalam lokasi hotel yang kemarin digerebek? Ya, baik, kalau kami dengar memang dari kronologi ini memang jaringannya cukup besar ya, Dev. Karena memang kalau kita lihat begitu ya, selain memang karyawan, pengunjung, dan juga tadi yang saya sebutkan tersangka yang bernama Mama Dania ini memang sudah cukup lama melakukan operasi pengedaran narkoba di sekitar Hotel B Fashion ini. Dan kalau kita lihat memang pengamanan yang berada di Hotel B Fashion ini memang cukup tidak ada begitu ya, karena memang Hotel B Fashion ini ada beberapa lantai ini memang digunakan untuk tempat hiburan yang cukup eksklusif dan VIP. Dan sempat saya katakan tadi, memang ruangan VIP ini tidak boleh kunjungan untuk warga biasa, hanya untuk VIP saja yang bisa masuk ke dalam ruangan ini. Dan memang terjadi begitu saja, dan memang kalau kita lihat ini bukan hanya karyawan, pengunjung ini juga melakukan pengedaran narkoba di Hotel B Fashion ini. Jadi mereka menginap di sini begitu ya, dan mereka akan menjual-jualkan narkoba tersebut dari salah satu oknum yaitu Mama Dania. Dan kalau kita dengar juga karyawan yang berada di situ juga, baik itu ya pegawai ataupun baik itu yang di luar dari pegawai, ini juga memang sudah terjaring begitu lama, Dev, hingga pada akhirnya baru terungkap pada bulan Mei 2026 ini. Dev. Baik, Teresia Silalahi dan Farisa Elvandini melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Barat. Terima kasih untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Hati-hati, Tere.